wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Helmi Kurnia. Saya adalah guru PAI di SD Negeri Munjul, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Beach 2 kategori 1 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 SD Negeri Munjul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran PAI. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa itu untuk apa? Untuk supaya pelajaran kita hari ini ada hikmahnya, berguna bagi kita. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Dika. Kepada Ananda Dika dipersilakan. Alangkah baiknya sebelum belajar berdoa. Segala sesuatu yang kita inginkan pada hari ini, pelajaran hari ini banyak manfaatnya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita adalah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada hitungan ketiga, ketukan ketiga, dimulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mengingat kembali sebelum ke materi, mengingat kembali materi yang telah berlalu, yaitu minggu kemarin. Siapa yang tahu, yang masih ingat minggu kemarin pelajarannya membahas tentang apa?
Iya, betul. Surat Al-Maun. Menjelaskan tentang apa? Nah, itu untuk mengingat kembali. Dan sekarang, lihat sekarang untuk tujuan pembelajarannya hari ini kita akan bentar. Lihat pada layar, yaitu bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian harus bisa meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Bari. Keduanya, kalian bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Apa Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang bagaimana? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Terus ada berapa? Ada berapa sih Asmaul Husna itu? Ada berapa? 99. Iya. Kalian pernah apa yang kalian tahu tentang Asmaul Husna yang 99 yang termasuk dalam Asmaul Husna apa saja? Contohnya apa saja yang kalian suka dibaca? Yang kalian tahu seperti apa? Ar-Rahman, ya, terus Al-Malik, ya, terus apa lagi? Nah, itu adalah nama-nama sebagian dari Asmaul Husna. Di sini juga Ibu akan menerangkan tentang Asmaul Husna. Tadi kalian sudah apa? Sudah tahu tentang pengertian Asmaul Husna. Husna itu yaitu apa? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, di sini juga ada Asmaul Husna, 5 diantaranya, yaitu yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Muhyi, yang kelima Al-Bari. Sekarang lihat bukunya, keluarkan bukunya, lihat buku PAI-nya, silakan. Pada halaman 34. Sudah? Nah, di sana tentang Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Lihat pada ke depan. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Apa sih Al-Qawiyyu itu? Ini lihat. Al-Qawiyyu artinya maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Bagaimana, Bu? Apa sih maksudnya itu? Al-Qawiyyu maha kuat. Jadi Allah itu apa? Maha kuat. Contohnya, bagaimana Allah bisa menciptakan kita dan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Beda lagi dengan siapa? Dengan kita. Kita, contohnya Fahri bisa mengangkat. Fahri itu bisa mengangkat apa? Beban seberat 10 kilo, bisa mengangkat berat 50 kilo. Nah, itu adalah kemampuan manusia itu
kekuatan manusia. Nah, itu adalah tentang al-qawiyyu. Contoh al-qawiyyu yaitu yang pertama, saling membantu pada yang lemah jika berkecukupan harta. Jadi apabila ada bisa berkecukupan harta, jangan lupa harus apa? Jangan lupa harus memberi kepada yang berkekurangan. Apabila kita nanti ditakdirkan menjadi orang kaya, jangan lupa bersedekah. Yang kedua yaitu apa? Coba baca. Tidak orang miskin. Jadi jangan pamer. Kita nih bos nih mau pamer di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang, apalagi di hadapan orang yang tidak punya, tidak mampu. Jadi kita harus apa? Menahan diri untuk tidak pamer. Ketiga, jika memiliki ilmu maka amalkanlah. Ada pada satu ayat yaitu amalkanlah walau satu ayat. Nah di sini juga jika kalian punya ilmu maka amalkanlah. Apakah itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Meskipun itu mau ilmu agama maupun dari agama, kita harus mengamalkannya. Kecuali ilmu yang sesat jangan diamalkan. Mengerti? Selanjutnya di sini al-qayyum. Al-qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya buat siapapun dalam mengurus makhluknya. Jadi itu kalau kata kita itu mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri, tapi tidak membutuhkan apa? Bantuan orang lain. Jadi Allah yang maha berdiri sendiri. Beda dengan kita. Allah itu bisa mengurus, bisa menciptakan dengan sendirinya. Contohnya alam semesta. Beda dengan kita. Kita sebagai makhluk bagaimana? Masih membutuhkan apa? Pertolongan orang lain. Karena kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial masih membutuhkan pertolongan orang lain. Bagaimana ini? Yang kedua ini, lihat. Ada untuk meneladani sifat al-qayyum bagi kita yaitu dengan cara pertama, kedua, memberikan jalan dengan kebutuhan diri sendiri. Tiga, kepercayaan pada orang lain. Satu, mandiri. Kita sebagai siswa harus mandiri. Mandiri di sini kalau di rumah sebagai anak kalian harus bisa contohnya menyapu, mengepel, apalagi mandi sendiri, sarapan sendiri. Terus apa lagi kalau di rumah? Jadi kita harus mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Dua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kita contohnya di rumah kita mau mandi, apakah harus menunggu disuruh oleh ibu? Tidak, harusnya bisa sendiri, mandi sendiri, membereskan kamar sendiri. Terus apalagi menyapu, mengepel. Itu untuk kita di rumah. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi masih berkaitan yang tadi, harus membantu apabila kita berkecukupan harta. Nah di sini juga untuk meneladani sifat al-qayyum harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Contohnya di kelas apa? Kepedulian di kelas kepada teman. Apabila meminjamkan barang. Terus apalagi kalau ada yang sakit? Ya, dijenguk. Terus apalagi? Masih banyak contoh di kelas ya.
Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Dengan kuasanya Allah telah bisa menghidupkan kita, menghidupkan di alam semesta. Allah juga apa? Kuasa, dengan kuasanya bisa menghidupkan 2 kali, bisa mematikan juga. Nah, beda dengan kita ya. Kita kalau tidak bisa menghidupkan apa? Yang mati. Nah, itu adalah kuasa Allah Al-Muhyi. Selanjutnya yaitu dari pelajaran Al-Muhyi ini dapat diambil dari sifat Al-Muhyi bagi kita diantaranya yaitu agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Contoh berlomba-lomba dalam kebaikan seperti apa? Kita rajin belajar untuk apa? Untuk meraih juara kelas. Contohnya si A dan si B rajin belajar kedua-duanya untuk mendapatkan ranking 1. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus berlomba-lomba lagi dalam amal kebaikan seperti sedekah. Kita terbiasa dengan Jumat berinfak. Nah, di sana kita dapat ambil hikmahnya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan di hari Jumat dengan berinfak. Selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Apa sih Al-Mu'min? Maha mematikan. Maksudnya Yaitu Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. tadi Al-Muhyi, sekarang Al-Mu'min. Al-Mu'min itu maha mematikan. Tadi Al-Muhyi menghidupkan, yang keempatnya Al-Mu'min mematikan. Contohnya akhir-akhir ini banyak banjir dan bisa menelan korban. Berapa? Contohnya 10. Jadi Allah itu maha mematikan. Bisa saja dengan apa? Dengan tempat yang sama, waktu yang sama, Allah bisa mematikan beberapa orang. Nah, itu adalah kuasa Allah. Terus makna Al-Mu'min bagi kita dalam kehidupan yaitu dengan beramal soleh sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus bersiap-siap beramal soleh dengan cara bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya kalian sebagai murid bertakwa yaitu dengan cara apa? Rajin belajar, rajin beribadah. Terus apa lagi? Rajin mengaji. Nah, itu untuk mempersiapkan dengan kebaikan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. 5. Al-Ba'its. Al-Ba'its artinya Allah maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati. Tadi Al-Mu'min sudah mati. Al-Muhyi terus Al-Muhyi tadi Al-Muhyi hidup. Al-Mu'min terus mati. Sekarang Al-Ba'its dibangkitkan. Kalian percaya? Harus percaya bahwa kalau bisa membangkitkan kita semua dari alam kubur. Jadi kita memiliki dua kesempatan untuk dibangkitkan kembali hidup ya. Yang pertama kita dilahirkan dulu. Terus kedua kita bisa mati. Terus Allah menghidupkan lagi di alam kubur. Nah, itu adalah kekuasaan Allah. Selanjutnya, ketika
yaitu pertama Meyakini kebenaran hari kebangkitan. kedua Kemudian orang lain dengan cara mengajarkan ilmu yang bermanfaat. ketiga Terbiasa menanamkan rasa diri dengan kepada orang lain. Jadi untuk meneladaninya kita sebagai siswa yang pertama meyakini kebenaran hari kebangkitan yang ada pada rukun iman. Keduanya peduli menghidupkan, yuk kita semangat untuk sekolah yuk. Jangan kalian mengajak-ngajak mending jangan sekolah atau mengajak pada keburukan. Harus kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri. Kita bisa yuk untuk yang pertama, yuk semangat kita akan lomba. Mudah-mudahan kita mendapat juara satu untuk lomba tahfidz contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu stop dulu. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ini Ibu akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu membahas tentang Asmaul Husna maknanya. Yang kedua tentang makna Al-Qayyum. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu makna dari Al-Muhyi. Kelompok keempat Al-Muhyin. Kelompok kelima Al-Ba'in. Ya, silakan kita bentuk kelompok menjadi 5. Bagaimana sudah? Sudah? Apabila ada yang sudah, nanti kita akan berpresentasi di depan. Satu kelompok, satu orang. Siap? Sudah siap untuk presentasi ke depan? Silakan untuk kelompok Al-Qayyum ke depan untuk berpresentasi. Silakan. Al-Qayyum artinya Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, sebagaimana dari surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengatur dan tidak tidur miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, terima kasih untuk kelompok Al-Qayyum. Tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan ke depan dari tiap kelompok. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini tentang bab kedua itu yang pertama tentang Asmaul Husna. Di antaranya ada 5. Yang pertama yaitu Al-Qayyum.
Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu makna kuat. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah berdiri sendiri. Yang ketiga adalah Al-Muhyi, yaitu yang maha menghidupkan. Yang keempat adalah Al-Mumin, yaitu maha kuasa. Al-Mumin yaitu maha yang mematikan. Yang kelima adalah Al-Ba'is, yang membangkitkan. Paham semuanya? Untuk sebelum menutup pembelajaran kita akan ice breaking dulu. Siap? Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tidak sampai, tepuk tidak sampai, tepuk tidak sampai. Nah, ulangi lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tidak sampai, tepuk tangan. Kita akan bertemu lagi di minggu untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang anak soleh. Siap semuanya? Besok kembali lagi kita bertemu kembali. Untuk tugas minggu depan, yaitu kalian mencari tentang materi yang diajarkan hari ini, yaitu Asmaul Husna yang tadi, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Terima kasih kalian sudah bersemangat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Dari itu mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.